Malam itu, angin dari arah hutan Kalimantan berhembus lebih dingin dari biasanya. Desa kecil tempat Supri tinggal terasa sunyi, seolah-olah ada sesuatu yang sedang mengintai dari balik gelapnya rimba. Supri duduk di teras rumah kayunya, menatap ke arah hutan yang hanya berjarak beberapa ratus meter dari pemukiman. Sejak kecil, ia sudah sering mendengar cerita tentang sesuatu yang hidup di sana. Bukan sekadar binatang buas, tapi makhluk yang tidak sepenuhnya berasal dari dunia manusia. Namanya Maryaban. Konon, Maryaban adalah makhluk raksasa berbulu lebat seperti kera, dengan mata merah menyala dan taring panjang. Ia tidak hanya membunuh, tapi menyedot darah korbannya hingga kering, meninggalkan tubuh yang pucat seperti bangkai hidup. Namun bagi sebagian orang, Maryaban bukan hanya teror. Ia adalah jalan menuju kekuatan. Bulunya bisa bikin kebal. Suara itu tiba-tiba terngiang di kepala Supri. Ia teringat percakapan beberapa hari lalu di warung kopi. Seorang pendatang bercerita dengan suara pelan, hampir berbisik. Kalau bisa dapat bulunya, badan lo nggak bakal mempan sama golok, sama peluru. Tapi, pendatang itu berhenti, menatap satu persatu orang di sana. Jarang yang berhasil pulang. Awalnya Supri menganggap itu cuma cerita kosong. Tapi semua berubah sejak kejadian 3 malam lalu. Seorang pemuda desa bernama Jali ditemukan di pinggir hutan, sudah tak bernyawa. Tubuhnya tidak terluka parah. Tidak ada bekas senjata. Tapi wajahnya pucat, kering. Seperti tidak ada setetes darah pun tersisa di tubuhnya. Dan yang lebih mengerikan, di tanah sekitar jasadnya, terdapat jejak kaki besar, tidak menyerupai manusia. Sejak saat itu, ketakutan menyelimuti desa. Tak ada yang berani keluar malam. Bahkan suara jangkrik pun seperti ikut menghilang. Namun berbeda dengan warga lain. Di dalam diri Supri, justru muncul sesuatu yang lain. Keinginan. Ia teringat masa lalu, ayahnya yang meninggal karena dibacok perampok di jalan hutan. Tidak ada yang bisa melawan. Tidak ada yang cukup kuat. Dan sejak saat itu, Supri bersumpah, ia tidak akan pernah menjadi lemah lagi. Kalau gue punya ilmu kebal, gumamnya pelan. Matanya kembali menatap ke arah hutan yang gelap, seolah memanggil. Angin tiba-tiba berhenti. Seng. Lalu, dari dalam rimba, terdengar sesuatu. Suara tangisan. Pelan, lirih. Seperti suara anak kecil yang tersesat. Supri menegang. Siapa? Bisiknya. Tidak ada jawaban. Hanya suara tangisan itu. Semakin jelas, semakin dekat. Namun anehnya, bukannya takut, langkah kaki Supri justru perlahan bergerak mendekati arah hutan. Seolah-olah, ada sesuatu yang memanggilnya masuk. Tiba-tiba, Pri. Sebuah tangan menarik bahunya keras dari belakang. Supri tersentak dan menoleh. Itu Pak Lurah, wajahnya tegang dan penuh ketakutan. Jangan pernah dekati hutan kalau dengar suara begitu, katanya setengah berbisik, namun tegas. Supri masih terdiam, napasnya berat. Itu bukan suara manusia, lanjut Pak Lurah pelan. Itu umpan. Supri menelan ludah. Umpan? Pak Lurah menatap lurus ke arah hutan, matanya seperti menyimpan trauma lama. Yang mencari Maryaban. Ia berhenti sejenak. Biasanya tidak kembali sebagai manusia. Angin kembali berhembus. Dan dari kejauhan, Supri merasa sesuatu sedang menatapnya dari dalam gelap. Bukan sekadar melihat, tapi menandai. Sejak malam itu, suara tangisan dari arah hutan terus menghantui pikiran Supri. Setiap kali ia mencoba tidur, suara itu kembali terngiang, lirih, memanggil, seolah tahu namanya. Pri, Pri. Supri mulai berubah. Ia jadi sering melamun, tatapannya kosong, dan tanpa sadar selalu mengarah ke hutan. Warga desa mulai berbisik, mereka tahu tanda-tanda itu. Tanda orang yang sudah dipanggil. Namun bukannya menjauh, Supri justru semakin yakin. Kalau memang Maryaban itu nyata, maka kekuatan itu juga nyata.
dan ia harus mendapatkannya. Suatu sore, diam-diam Supri pergi ke ujung desa. Di sana berdiri sebuah gubuk tua yang hampir roboh, dikelilingi pohon-pohon besar dan semak liar. Tak banyak orang berani mendekat. Tempat itu milik seseorang yang dikenal warga dengan nama Bah Darman. Dukun tua yang konon pernah masuk ke hutan terlarang dan kembali hidup. Supri berdiri di depan pintu kayu yang reot. Sebelum sempat mengetuk, pintu itu terbuka sendiri dengan suara berderit panjang. "Masuk." Suara serak terdengar dari dalam. Supri menelan ludah, lalu melangkah masuk. Di dalam gubuk, bau dupa dan tanah basah bercampur menjadi satu. Dindingnya dipenuhi jimat-jimat aneh, tulang hewan, dan kain hitam yang tergantung tak beraturan. Di sudut ruangan, duduk seorang lelaki tua dengan mata cekung dan kulit keriput, Bah Darman. Tatapannya langsung menusuk ke arah Supri, seolah bisa membaca isi kepalanya. "Kau sudah dengar panggilannya," ucapnya pelan. Supri terdiam sejenak, lalu mengangguk. "Saya mau ilmu kebal, Bah." Tidak ada basa-basi. Bah Darman tersenyum tipis. Senyum yang lebih menyeramkan daripada menenangkan. "Semua yang datang ke sini selalu minta hal yang sama." Ia berdiri perlahan, langkahnya berat namun pasti. Lalu mengambil sebuah kantong kain hitam dari rak kayu. "Ilmu dari Maryaban, bukan sekadar kekuatan," lanjutnya. "Itu perjanjian." Supri mengernyit. "Perjanjian." Bah Darman mendekat, suaranya makin pelan. Dengan sesuatu yang bukan manusia. Hening sejenak. Api lampu minyak di ruangan tiba-tiba bergoyang, seolah tertiup angin yang tak terlihat. Bah Darman lalu mulai menjelaskan ritualnya. "Kalau kau mau menangkap Maryaban, ada syaratnya." Ia mengangkat satu jari. "Pertama, kau harus masuk hutan saat bulan mati. Malam paling gelap. Saat batas antara dunia manusia dan dunia mereka paling tipis. Jari kedua terangkat. Kedua, bawa darah ayam hitam. Segar. Jangan sampai kering. Itu akan jadi umpan. Jari ketiga. Ketiga, jangan pernah takut, apapun yang kau dengar. Suara tangisan, jeritan, bahkan suara orang yang kau kenal. Itu bukan mereka," bisiknya. Supri mulai merasa dingin di tengkuknya. "Tapi, itu saja kan?" tanya Supri, mencoba terdengar berani. Bah Darman diam. Lalu perlahan, menggeleng. "Belum." Ia mengambil sebilah pisau kecil berkarat dan menyerahkannya ke Supri. "Kalau kau berhasil, kau harus ambil bulunya. Dengan tanganmu sendiri." Supri menatap pisau itu. Tangannya sedikit gemetar. Tapi ia tetap menerimanya. "Dan kalau gagal?" tanyanya pelan. Bah Darman menatap lurus ke matanya. Kali ini, tidak ada senyum. Hanya tatapan kosong. Dingin. Seperti lubang gelap tanpa dasar. "Kalau gagal," katanya pelan. Suara di luar gubuk tiba-tiba sunyi. Tidak ada angin. Tidak ada suara burung. Hanya detak jantung Supri yang terdengar. "Nyawamu jadi gantinya." Supri terdiam. Namun bukannya mundur. Ia justru menggenggam pisau itu lebih erat. Di dalam kepalanya, suara tangisan itu kembali terdengar. Lebih jelas. Lebih dekat. Seolah menyambut keputusannya. Bah Darman memalingkan wajahnya sedikit, lalu berbisik hampir tak terdengar. "Dan satu lagi." Supri menoleh. "Apa, Bah?" Bah Darman tersenyum tipis. "Kalau kau sudah melihat wujud aslinya." Ia berhenti sejenak. "Jangan pernah berharap bisa kembali seperti dulu." Di luar, matahari mulai tenggelam. Bayangan hutan semakin panjang, semakin gelap, dan tanpa Supri sadari, keputusannya hari itu bukan awal dari kekuatan, tapi awal dari sesuatu yang akan mengubahnya selamanya. Malam bulan mati akhirnya tiba. Langit gelap tanpa cahaya, seolah bulan pun enggan menyaksikan apa yang akan terjadi.
Desa tenggelam dalam keheningan yang tidak biasa. Tidak ada suara anjing, tidak ada jangkrik, bahkan angin pun terasa mati. Di tepi hutan, Supri berdiri dengan napas berat. Di tangannya, tergenggam kantong berisi darah ayam hitam yang masih hangat. Sementara di pinggangnya, terselip pisau berkarat pemberian Mbah Darman. 2 orang berdiri di belakangnya, Randy dan Ujang. Mereka bukan orang pemberani, tapi janji Supri tentang ilmu kebal membuat mereka nekat ikut. "Pri, kita masih bisa balik sekarang," bisik Ujang, suaranya gemetar. Supri tidak menoleh. "Kalau takut, pulang," jawabnya dingin. Randy mencoba tertawa kecil, meski jelas dipaksakan. "Ah, paling juga cuma cerita orang tua." Namun saat mereka melangkah masuk ke dalam hutan, perasaan itu langsung berubah. Pepohonan tinggi menjulang seperti dinding gelap. Akar-akar besar mencuat dari tanah, seperti tangan yang siap menarik siapa saja yang lewat. Langkah kaki mereka pelan, berhati-hati. Setiap ranting yang patah terdengar lebih keras dari biasanya. Setiap bayangan terasa seperti mengintai. Semakin dalam mereka masuk, semakin terasa mereka tidak sendirian. Beberapa menit berjalan, Randy berhenti. "Kompas gue rusak," katanya pelan. Jarumnya berputar tanpa arah. Ujang langsung panik. "Ini nggak beres, Pri. Ini nggak beres." Supri tetap berjalan. "Terus aja. Jangan banyak ngomong." Namun bahkan Supri mulai merasakan sesuatu yang aneh. Udara di dalam hutan terasa lebih berat. Dingin. Tapi bukan dingin biasa. Seperti ada yang menyentuh kulit mereka dari balik udara itu sendiri. Lalu, tangisan itu kembali terdengar. Pelan. Lirih. Seperti suara anak kecil. "Ibu, ibu." Ujang langsung berhenti. "Denger nggak lo?" bisiknya panik. Randy mengangguk. Wajahnya pucat. "Itu suara anak kecil." Supri menutup matanya sejenak, mengingat pesan Mbah Darman. "Apapun yang kau dengar, jangan takut. Itu cuma tipuan," kata Supri tegas. Tapi kali ini, suara itu berubah. "Ibu, tolong aku." Tangisan itu kini terdengar lebih dekat. Bahkan, terlalu dekat. Seolah berada tepat di belakang mereka. Ujang langsung menoleh. "Siapa di sana?" Tidak ada siapa-siapa. Hanya gelap. Namun tiba-tiba, brak. Sesuatu melompat di atas dahan pohon dengan suara keras. Ketiganya langsung menengadah. Bayangan besar, melintas cepat, dari satu pohon ke pohon lain. Cepat. Terlalu cepat untuk manusia. "Pri." Suara Randy mulai bergetar. "Itu, apaan barusan?" Supri tidak menjawab. Matanya menatap ke atas, mencoba mencari sesuatu di antara gelapnya ranting dan daun. Dan untuk sesaat, ia melihatnya. Sepasang mata, merah, menyala dalam kegelapan. "Mengawasi." "Lari!" teriak Ujang tiba-tiba. Namun belum sempat mereka bergerak. Suara tangisan itu berubah lagi. Kali ini, bukan suara anak kecil, melainkan suara seseorang yang mereka kenal. "Pri, tolong aku." Supri membeku. Itu suara ayahnya. Mustahil. Jelas mustahil. Namun suara itu terdengar begitu nyata, begitu dekat, penuh penderitaan. "Pri, ayah di sini." Langkah Supri goyah. Untuk pertama kalinya, rasa takut mulai merayap di dalam dirinya. Jangan dengerin," gumamnya sendiri. Tapi suara itu terus memanggil. Dan tanpa sadar, Supri melangkah ke arah suara itu. "Pri, jangan." Teriakan Randy terdengar dari belakang. Namun terlambat. Kabut tipis tiba-tiba muncul dari tanah, menyelimuti area di sekitar mereka. Pandangan menjadi buram. Suara-suara bercampur jadi satu. Tangisan, bisikan, langkah kaki. Semua bercampur dalam kekacauan yang mencekam. Beberapa detik kemudian, kabut mulai menipis.
Supri tersadar dan langsung menoleh ke belakang. "Randy? Jang?" Tidak ada jawaban. Hanya keheningan. Jantung Supri berdegup kencang. "Randy? Ujang?" Ia berlari beberapa langkah, mencari ke segala arah. Kosong. Tidak ada siapapun. Seolah mereka tidak pernah ada di sana. Lalu, Supri melihat sesuatu di tanah. Sebuah sandal milik Ujang. Dan di sampingnya, bekas seretan panjang menuju semak gelap. Dan sesuatu yang lain. Darah. Masih segar. Angin tiba-tiba berhembus pelan. Dari atas pohon, terdengar suara napas berat. Hahaha. Supri perlahan menengadah. Matanya membesar. Di atas sana, sesuatu sedang bertengger. Besar, berbulu lebat, dan matanya menatap langsung ke arahnya. Cliffhanger. Supri kini sendirian di tengah hutan. Dan sesuatu itu sudah mulai memburunya. Napas Supri tercekat. Matanya terpaku ke atas pohon. Makhluk itu masih di sana. Diam. Tidak bergerak. Namun kehadirannya terasa menekan. Seperti beban berat yang menindih dada. Tubuhnya besar. Terlalu besar untuk seekor hewan. Bulu hitam lebat menutupi hampir seluruh tubuhnya. Kusut dan basah seperti bercampur lumpur atau darah. Dan mata itu merah, menyala, hidup. Mengunci Supri tanpa berkedip. "Jangan takut, jangan takut," gumam Supri, mencoba menguatkan diri. Tangannya perlahan meraih pisau di pinggang. Namun belum sempat ia melakukan apapun. Duk! Makhluk itu melompat. Tanah bergetar saat ia mendarat. Hanya beberapa meter di depan Supri. Suara napasnya terdengar berat. Hahaha. Aroma busuk langsung menyeruak. Bau darah, tanah basah, dan sesuatu yang sudah membusuk lama. Untuk pertama kalinya, Supri melihat wujud Maryaban dengan jelas. Tubuhnya tinggi hampir 2 kali manusia. Lengan panjang dengan kuku tajam seperti cakar. Mulutnya terbuka sedikit, memperlihatkan taring panjang yang basah oleh cairan gelap. Dan di sela bulunya, ada sesuatu yang menetes perlahan. Darah. Supri mundur 1 langkah. Namun makhluk itu tidak langsung menyerang. Ia hanya mengelilingi Supri perlahan. Seperti predator yang sedang menikmati ketakutan mangsanya. Tiba-tiba, makhluk itu berhenti. Kepalanya menoleh ke satu arah. Lalu, dalam satu gerakan cepat, biar, ia melompat ke arah semak-semak. Suara sesuatu diseret terdengar kasar di tanah. Ah! Teriakan singkat, lalu langsung terputus. Supri membeku. Itu suara Randy. Randy. Teriak Supri refleks. Namun semuanya sudah terlambat. Hutan kembali sunyi. Terlalu sunyi. Seolah suara itu tidak pernah ada. Dengan langkah gemetar, Supri mendekati arah semak. Tangannya menyingkirkan ranting-ranting kering. Dan saat ia melihat ke dalam, napasnya langsung hilang. Tubuh Randy tergeletak di sana. Matanya terbuka lebar. Mulutnya setengah menganga, seperti ingin berteriak, tapi tidak sempat. Kulitnya pucat, kering, seperti tidak ada darah tersisa di dalam tubuhnya. Dan di lehernya, terlihat bekas luka kecil. Tapi dari situlah, semuanya diambil. Supri mundur perlahan. Kepalanya terasa pusing. "Ini bukan manusia," bisiknya gemetar. Ia mulai sadar. Ini bukan sekadar berburu kekuatan. Ini berburu nyawa. Namun saat ia hendak pergi, matanya menangkap sesuatu di batang pohon besar tak jauh dari sana. Ada goresan panjang, dalam, seperti bekas cakar raksasa. Dan di sekitarnya, terdapat bercak-bercak hitam yang sudah mengering. Darah lama. Banyak. Sangat banyak. Supri mendekat perlahan. Tangannya menyentuh batang pohon itu.
Kasarnya bekas cakaran terasa jelas. Dan tanpa sadar, ia membandingkan ukurannya. Lebih besar dari lengan manusia. Jauh lebih besar. Lalu, ia melihat sesuatu yang membuat jantungnya hampir berhenti. Di sela-sela kulit pohon yang terkoyak, ada yang tersangkut. Sehelai bulu, hitam, kasar, lebat. Supri menatap bulu itu. Pikirannya bercampur antara takut dan tergoda. Inikah yang bisa bikin kebal? Gumamnya pelan. Tangannya perlahan terangkat, mendekati bulu itu. Namun tepat saat ujung jarinya hampir menyentuh. Jangan. Suara itu muncul tiba-tiba. Berat, serak, dan sangat dekat. Supri membeku. Pelan-pelan, ia menoleh. Dan di belakangnya, makhluk itu sudah berdiri. Lebih dekat dari sebelumnya. Lebih jelas. Lebih mengerikan. Wajahnya kini terlihat penuh. Mata merah itu menyala lebih terang. Mulutnya terbuka lebar, memperlihatkan taring yang berlumuran darah segar. Dan yang paling mengerikan, makhluk itu tersenyum. Supri tidak bisa bergerak. Kakinya terasa membeku. Tubuhnya kaku. Hanya matanya yang bisa menatap. Saat makhluk itu perlahan mengangkat tangannya, cakar panjangnya berkilat dalam gelap, siap menerkam. Cliffhanger. Supri kini berhadapan langsung dengan Maryaban. Dan tidak ada lagi tempat untuk lari. Detik itu terasa seperti berhenti. Di hadapan Supri, makhluk itu berdiri dengan tubuh menjulang. Napasnya berat dan beruap dalam udara dingin malam. Mata merahnya menyala, menembus kegelapan, menembus ketakutan paling dalam. Dan senyum itu bukan senyum manusia. Supri ingin lari, tapi tubuhnya tidak mau bergerak. Kakinya kaku, seperti tertanam ke tanah. Tangannya gemetar, menggenggam pisau, tapi terasa tidak berarti. Makhluk itu melangkah maju. Satu langkah, tanah bergetar pelan. Langkah kedua, napas Supri makin tidak beraturan. Jangan takut, bisiknya, mengingat pesan Mbah Darman. Namun semakin ia mencoba berani, semakin terasa aura kematian di depannya. Tiba-tiba, gerak. Maryaban mengaum keras. Suara itu menggema di seluruh hutan, membuat dedaunan bergetar hebat. Dan dalam sekejap, makhluk itu menghilang dari tempatnya berdiri. Belum sempat Supri bereaksi. Duk! Sebuah hantaman keras menghantam tubuhnya dari samping. Supri terpental beberapa meter, tubuhnya menghantam tanah dengan keras. UGH. Napasnya langsung sesak. Pisau di tangannya terlepas. Belum sempat ia bangkit. Bayangan besar itu sudah berada di atasnya. Cepat. Terlalu cepat. Maryaban menindih tubuh Supri. Cakarnya menekan bahunya kuat, membuatnya tak bisa bergerak. Wajah makhluk itu kini sangat dekat. Terlalu dekat. Supri bisa melihat jelas. Darah segar yang masih menetes dari taringnya. Dan bau busuk yang keluar dari mulutnya, membuat perutnya mual. Lepasin. Supri berusaha meronta. Sia-sia. Tenaga makhluk itu jauh di atas manusia. Maryaban membuka mulutnya perlahan. Taring panjang itu mendekati leher Supri. Dan saat itu juga, Supri teringat sesuatu. Darah ayam hitam. Dengan sisa tenaga, Supri meraih kantong di sampingnya. Tangannya gemetar. Hampir tak bisa digerakkan. Namun tepat saat taring itu hampir menyentuh kulitnya. Ciprat. Supri menyiramkan darah ayam hitam itu ke wajah Maryaban. Rarraag. Makhluk itu menjerit keras. Tubuhnya mundur beberapa langkah, seperti terbakar oleh sesuatu yang tak terlihat. Tangannya mengusap wajahnya yang terkena darah. Asap tipis seperti muncul dari bulunya. Kesempatan itu tidak disia-siakan. Supri langsung berguling menjauh, meraih pisaunya, dan berdiri dengan napas tersengal. Jantungnya berdetak liar. Makhluk itu kembali berdiri tegak. Kini tatapannya berubah.
Bukan lagi sekadar mengintai, tapi marah. Hahaha rrrrrrr. Suara geramnya lebih dalam, lebih berat. Matanya menyala lebih terang. Ia menatap Supri dengan niat yang jelas. Bukan lagi berburu, membunuh. Namun sesuatu yang aneh terjadi. Makhluk itu tidak langsung menyerang lagi. Ia justru berjalan memutar, mengelilingi Supri. Seperti sedang menilai. Seperti mulai menganggap Supri bukan sekadar mangsa biasa. Supri mengatur napasnya. Tangannya menggenggam pisau lebih erat. Untuk pertama kalinya, ia tidak hanya takut, tapi juga sadar. Ia sedang berhadapan dengan sesuatu yang bisa berpikir. Lalu, makhluk itu berhenti. Kepalanya sedikit miring. Dan dalam suara berat, parau, hampir seperti bisikan, terdengar sesuatu yang membuat darah Supri membeku. M-A-N-U-C-A. Supri terbelalak. Makhluk itu bicara. Detik berikutnya, Maryaban menghilang lagi. Dan kali ini, Supri tahu, serangan berikutnya tidak akan bisa ia hindari dengan mudah. Cliffhanger. Supri berhasil selamat dari serangan pertama. Tapi Maryaban kini tidak lagi melihatnya sebagai mangsa, melainkan sesuatu yang harus dihancurkan. Napas Supri masih tersengal. Tangannya gemetar. Tapi ia tahu satu hal pasti. Ia tidak bisa terus lari. Kalau ingin selamat, ia harus menangkap makhluk itu. Dengan cepat, Supri membuka kantong kecil dari bah Darman. Di dalamnya, abu hitam, serpihan tulang, dan kain lusuh berisi tulisan mantra. Tangannya bergerak terburu-buru. Ia mulai menaburkan abu itu ke tanah. Membentuk lingkaran. Satu putaran penuh. Langkahnya tidak rapi. Garisnya goyah. Namun ia terus melanjutkan. Di sekelilingnya, hutan terasa semakin hidup. Daun-daun bergesek tanpa angin. Bayangan bergerak sendiri. Dan suara napas berat itu kembali terdengar. Dekat. Berputar. Mengintai. Jangan lihat keluar. Fokus. Bisik Supri pada dirinya sendiri. Lingkaran hampir selesai. Namun tiba-tiba, brak. Sebuah batang pohon kecil patah di kejauhan. Supri refleks menoleh. Dan di antara gelap, ia melihatnya. Maryaban. Berdiri diam. Menatap. Namun kali ini, makhluk itu tidak menyerang. Ia hanya berdiri. Seolah menunggu. Supri melanjutkan lingkaran itu dengan tangan gemetar. Satu garis terakhir. Dan selesai. Begitu lingkaran tertutup sempurna. Udara di sekitarnya berubah. Lebih berat. Lebih dingin. Seperti ada tekanan tak terlihat yang menekan dari segala arah. Supri berdiri di tengah lingkaran. Tangannya menggenggam kain mantra. Dengan suara bergetar, ia mulai membacanya. Kata demi kata. Pelan, namun jelas. Dari tanah ke tanah. Dari darah ke darah. Yang tersembunyi, tampakkan wujudmu. Suara itu menggema aneh. Seolah bukan hanya dari mulut Supri, tapi juga dari hutan itu sendiri. Maryaban bergerak. Perlahan, mendekat. Satu langkah. Dua langkah. Namun saat ia mencapai batas lingkaran, SSSSHHH. Seperti ada sesuatu yang menahannya. Tubuh besar itu terpental sedikit ke belakang. Makhluk itu menggeram keras. RRRRRHHH. Ia mencoba lagi. Melangkah masuk. Dan kembali terpental. Supri terbelalak. Berhasil. Lingkaran itu bekerja. Namun kemenangan itu tidak bertahan lama. Tanah di bawah kakinya mulai bergetar. Retak. Pelan, tapi pasti. Supri panik. Kenapa? Ia melihat garis lingkaran yang dibuatnya. Tidak sempurna. Beberapa bagian terlalu tipis. Sebagian terhapus oleh tanah yang lembab. Di luar lingkaran, Maryaban mulai berubah. Tubuhnya menegang.
Otot-ototnya membesar. Bulu-bulunya berdiri. Matanya menyala semakin terang. Lalu, makhluk itu mengaum keras. Lebih keras dari sebelumnya. Suara itu mengguncang seluruh hutan. Dan dengan kekuatan penuh. Duar. Maryaban menghantam batas lingkaran. Retakan di tanah semakin besar. Garis lingkaran mulai terputus. "Enggak!" teriak Supri. Ia mencoba memperbaiki dengan abu yang tersisa. Namun terlambat. Cerak. Lingkaran itu pecah. Dalam sekejap, Maryaban masuk. Supri mundur panik. Namun makhluk itu tidak langsung menyerang. Ia berdiri, sangat dekat, terlalu dekat. Kali ini, tidak ada penghalang. Tidak ada perlindungan. Maryaban menunduk. Wajahnya sejajar dengan Supri. Matanya menatap dalam. Lebih dalam dari sebelumnya. Dan dalam suara berat, penuh gema. Makhluk itu kembali bicara. "K.A.U. Mi, Men, Gil." Supri membeku. Jantungnya seperti berhenti. Maryaban perlahan mengangkat tangannya. Cakarnya mendekat ke dada Supri. Namun bukan untuk mencakar. Melainkan menyentuh. Saat cakar itu menyentuh dada Supri, duum. Seperti ada ledakan di dalam tubuhnya. Supri menjerit. "Aaargha." Tubuhnya terasa panas. Darahnya seperti mendidih. Kepalanya dipenuhi suara-suara aneh. Bisikan, jeritan, tangisan. Di dalam pikirannya, ia melihat sesuatu. Bayangan, potongan-potongan ingatan. Bukan miliknya. Hutan, gelap, darah, manusia-manusia yang berlari, dan sesuatu yang memburu mereka. Dan di tengah semua itu, ia melihat dirinya sendiri. Dengan mata merah, tubuh penuh bulu, dan taring panjang. "Enggak!" Supri tersadar dan mundur jatuh. Napasnya terengah. Tubuhnya gemetar hebat. Saat ia menatap tangannya sendiri, ia melihat sesuatu yang membuatnya membeku. Di kulitnya, mulai muncul bulu-bulu halus. Maryaban mundur satu langkah, menatap Supri. Dan untuk pertama kalinya, makhluk itu tidak terlihat marah. Ia terlihat puas. Cliffhanger. Ritual gagal. Tapi sesuatu dari Maryaban kini sudah masuk ke dalam tubuh Supri. Dan itu baru permulaan. Tubuh Supri masih gemetar. Dada terasa panas. Seperti ada sesuatu yang hidup di dalamnya. Napasnya berat, tidak beraturan. Setiap tarikan udara terasa menusuk. Di hadapannya, Maryaban masih berdiri. Diam. Menatap. Namun kali ini, tidak menyerang. Seolah-olah sedang menunggu. Supri perlahan bangkit. Kakinya goyah, tapi ia memaksa berdiri. Tangannya mengepal. "Aku nggak boleh mati di sini," gumamnya. Matanya menatap makhluk itu dengan campuran takut dan nekat. Di kepalanya, suara Bah Darman terngiang. "Kalau kau berhasil, ambil bulunya dengan tanganmu sendiri." Supri menelan ludah. Ini satu-satunya kesempatan. Kalau ia gagal, ia mati. Kalau ia berhasil, ia dapat kekuatan. Dengan langkah pelan, Supri mendekat. 1 langkah, 2 langkah. Maryaban tidak bergerak. Hanya matanya yang mengikuti setiap gerakan Supri. Semakin dekat, aroma busuk makin menyengat. Campuran darah, tanah, dan sesuatu yang membusuk. Namun Supri menahan diri. Tangannya perlahan terangkat, mendekati tubuh berbulu lebat itu. "Sedikit lagi," bisiknya. Ujung jarinya hampir menyentuh bulu kasar itu. Dan saat menyentuhnya, dingin. Tidak seperti bulu biasa. Lebih seperti sesuatu yang mati. Namun sebelum pikirannya berubah, Supri menggenggam kuat. Dan
Sreek. Ia mencabut segenggam bulu Maryaban. Rarraag. Makhluk itu mengaum keras. Suara itu mengguncang hutan. Tubuhnya bergetar hebat. Supri terjatuh ke belakang, masih menggenggam bulu itu erat-erat. Matanya terbelalak. Jantungnya hampir meledak. Namun hal yang paling aneh, Maryaban tidak menyerang balik. Makhluk itu mundur perlahan. 1 langkah, 2 langkah. Matanya masih menatap Supri. Namun kali ini, tatapan itu bukan marah, bukan juga lapar, melainkan sesuatu yang lebih mengerikan. Seperti penyerahan. Tubuh besar itu perlahan menghilang ke dalam gelap. Menyatu dengan hutan. Lenyap, tanpa suara. Ha, ha, ha. Supri tersengal. Ia menatap bulu di tangannya. Hitam, kasar, masih hangat. Gue berhasil, bisiknya pelan. Namun kebahagiaan itu tidak bertahan lama. Tiba-tiba, duum. Dada Supri kembali berdenyut keras. Lebih kuat dari sebelumnya. Arg. Ia mencengkeram dadanya. Tubuhnya terasa terbakar dari dalam. Darahnya seperti mendidih. Tangannya mulai bergetar hebat. Dan saat ia melihat telapak tangannya, matanya membesar. Kulitnya berubah. Lebih tebal. Lebih gelap. Dan dari pori-porinya muncul bulu-bulu kasar. Enggak mungkin, gumamnya panik. Suara lain muncul. Bukan dari luar, tapi dari dalam kepalanya. Darah. Supri menutup telinganya. Diam. Diam. Namun suara itu tidak berhenti. Lapar. Napasnya berubah. Lebih berat. Lebih dalam. Lebih buas. Matanya terasa panas. Penglihatannya berubah. Lebih tajam. Lebih jelas. Ia bisa melihat dalam gelap. Dan yang paling mengerikan, ia bisa mencium sesuatu. Darah. Aroma itu datang dari arah semak. Tempat tubuh Randy tergeletak. Tanpa sadar, langkah kaki Supri bergerak ke sana. Pelan. Seperti ditarik. Jangan, bisiknya lemah. Aku, bukan, itu. Namun tubuhnya tidak mendengar. Ia berlutut di dekat tubuh Randy. Menatap leher pucat itu. Air liur menetes dari sudut bibirnya. Napasnya memburu. Ambil. Suara itu semakin kuat. Semakin menguasai. Tangan Supri terangkat perlahan. Mendekati leher Randy. Namun tepat sebelum menyentuh, ia tersadar. Enggak. Supri mundur dengan keras. Jatuh ke tanah. Tangannya gemetar hebat. Matanya dipenuhi ketakutan. Bukan pada hutan. Bukan pada Maryaban. Tapi pada dirinya sendiri. Ia menatap bulu di tangannya. Kini terasa berat. Seperti membawa sesuatu yang hidup. Dan saat itu juga, ia sadar satu hal. Ini bukan hadiah. Bukan kekuatan. Ini kutukan. Dari kejauhan, di dalam gelapnya hutan, sepasang mata merah kembali muncul. Mengawasi. Diam. Dan kali ini, bukan sebagai pemburu, tapi sebagai pewaris. Cliffhanger. Supri berhasil mendapatkan bulu Maryaban. Tapi sesuatu dalam dirinya mulai berubah. Dan rasa lapar itu tidak akan bisa ia tahan selamanya. Fajar mulai menyingsing saat Supri keluar dari hutan. Langkahnya gontai. Bajunya kotor, penuh tanah dan bercak darah yang sudah mengering. Matanya merah, bukan karena kurang tidur, tapi karena sesuatu yang berubah di dalam dirinya. Di tangannya masih tergenggam bulu hitam itu. Begitu sampai di desa, beberapa warga yang melihatnya langsung terkejut. Pri.
Itu kamu. Kamu hidup. Supri tidak menjawab. Ia hanya berjalan lurus, melewati mereka, dengan tatapan kosong. Kabar cepat menyebar. Supri kembali dari hutan. Sendirian. Tanpa Randy. Tanpa Ujang. Dan sejak saat itu, orang-orang mulai memperhatikan sesuatu yang aneh. Siang harinya, di depan warung, seorang pemuda iseng mencoba menguji cerita yang mulai beredar. Katanya kebal. Ya? Ejeknya. Belum sempat Supri bereaksi. Sreet. Golok ditarik cepat ke arah lengannya. Semua orang menahan napas. Namun, kelang. Suara logam beradu terdengar nyaring. Golok itu terpental. Kulit Supri tidak terluka sedikit pun. Warga langsung gempar. Beneran kebal. Ilmu dari hutan. Dia dapat. Supri menatap lengannya. Tidak ada luka. Tidak ada rasa sakit. Namun, di dalam dirinya, ada sesuatu yang bergerak. Darah. Supri menahan napas. Suara itu kembali. Lebih jelas. Lebih kuat. Malam itu, teror sebenarnya dimulai. Supri tidak bisa tidur. Tubuhnya gelisah. Keringat dingin membasahi seluruh tubuhnya. Napasnya berat. Seperti menahan sesuatu yang ingin keluar. Perutnya terasa kosong. Bukan lapar biasa. Ini berbeda. Lebih dalam. Lebih gelap. Ia bangkit dari tempat tidur. Langkahnya pelan. Keluar rumah. Tanpa tujuan. Atau mungkin sudah ada tujuan. Tanpa ia sadari. Malam itu sunyi. Namun bagi Supri, dunia terasa berbeda. Ia bisa mendengar detak jantung orang dari kejauhan. Bisa mencium aroma darah, bahkan dari balik dinding rumah. Langkahnya berhenti di depan sebuah rumah. Rumah seorang tetangga tua. Dari dalam, ia mendengar napas pelan, lemah. Dan aroma itu, darah. Jangan, bisik Supri. Ini salah. Namun tangannya bergerak sendiri. Menyentuh pintu. Mendorong perlahan. Krek. Pintu terbuka. Di dalam, seorang kakek tua terbaring lemah di ranjang. Tidak berdaya. Supri melangkah masuk. Matanya berubah. Pupilnya mengecil. Napasnya memburu. Air liurnya menetes. Ambil. Suara itu kini bukan lagi bisikan, tapi perintah. Supri berdiri di samping ranjang. Menatap leher kakek itu. Tangannya perlahan terangkat. Jari-jarinya menegang. Namun, tiba-tiba, bayangan ayahnya muncul di pikirannya. Wajahnya, senyumnya, dan darah yang mengalir saat ia dibunuh dulu. Jangan jadi seperti mereka. Supri tersentak. Seperti ditarik kembali ke kesadaran. Nggak aak. Ia mundur keras. Menjatuhkan kursi di belakangnya. Kakek itu terbangun, kaget. Siapa itu? Namun Supri sudah lari keluar. Napasnya terengah, matanya liar. Ia berlari tanpa arah, masuk ke dalam gelap, menjauh dari desa, menjauh dari manusia. Karena ia tahu, kalau ia tetap di sana, cepat atau lambat, ia akan membunuh seseorang. Di tengah hutan, ia berhenti, terjatuh berlutut. Tubuhnya bergetar hebat, kulitnya mulai berubah lagi. Bulu-bulu kasar semakin jelas. Dan dari tenggorokannya, keluar suara yang bukan miliknya. Hahaha. Supri menutup mulutnya. Matanya dipenuhi air mata. Gue, bukan ini, bisiknya putus asa. Namun di kejauhan, dari dalam gelap hutan, sepasang mata merah kembali muncul. Kali ini, lebih dari satu. Cliffhanger. Supri berhasil menahan diri, untuk sekarang. Namun rasa lapar itu semakin kuat. Dan di luar sana, sesuatu sedang menunggu saat ia benar-benar kehilangan kendali. Hutan kembali menelan Supri. Tubuhnya terjatuh di tanah lembab.
napasnya berat, tak beraturan. Setiap detik terasa seperti pertarungan, bukan dengan makhluk lain, tapi dengan dirinya sendiri. Kulitnya semakin kasar. Bulu-bulu hitam kini tumbuh lebih jelas di lengan dan lehernya. Dan rasa itu, rasa lapar, tidak pernah hilang. Gue harus berhentiin ini, bisiknya lemah. Satu-satunya harapan yang tersisa di pikirannya. Bah Darman. Dengan sisa tenaga, Supri kembali ke desa. Namun kali ini, ia tidak berjalan di jalan utama. Ia menghindari manusia, menghindari bau darah yang terus menggoda dirinya. Saat tiba di gubuk tua itu, pintu sudah terbuka. Seolah-olah sudah menunggunya. Supri masuk dengan langkah terhuyung. Bah, suaranya serak. Di dalam, Bah Darman duduk seperti biasa. Namun kali ini, wajahnya tidak terkejut, tidak heran. Seolah ia sudah tahu. Kau berhasil mengambil bulunya, ucapnya pelan. Supri mengangkat tangannya, menunjukkan bulu hitam yang kini seolah menyatu dengan kulitnya. Tapi, ini bukan yang saya mau. Suara Supri bergetar. Ini, berubahin saya. Bah Darman menghela napas panjang. Matanya menatap dalam. Semua yang datang ke Mariaban selalu mengira mereka bisa mengambil kekuatannya. Ia berhenti sejenak, lalu melanjutkan. Padahal, yang terjadi sebaliknya. Supri membeku. Maksudnya? Bah Darman berdiri perlahan. Langkahnya mendekat. Tidak ada yang bisa memiliki kekuatan Mariaban. Karena kekuatan itu bukan untuk dimiliki. Ia menunjuk dada Supri. Itu hidup. Jantung Supri berdegup kencang. Siapapun yang mengambil bulunya, lanjut Bah Darman pelan, akan menjadi wadah. Wadah, buat apa? Suara Supri hampir tak terdengar. Bah Darman menatap lurus ke matanya. Untuk jadi Mariaban berikutnya. Hening. Seng. Seolah dunia berhenti. Enggak. Supri mundur satu langkah. Ini enggak mungkin. Saya masih sadar. Saya masih manusia. Untuk sekarang, potong Bah Darman. Supri terdiam. Rasa lapar itu, lanjut Bah Darman, akan terus tumbuh. Dan saat kau pertama kali meminum darah manusia, ia berhenti. Tidak akan ada jalan kembali. Tubuh Supri langsung lemas. Ia jatuh berlutut. Terus, gimana cara berhentinya? Tanyanya putus asa. Bah Darman diam. Lama. Terlalu lama. Dan saat ia bicara, jawabannya lebih mengerikan dari yang Supri bayangkan. Tidak ada. Supri terdiam. Kosong. Semua Mariaban, dulunya manusia, lanjut Bah Darman. Mereka yang gagal mengendalikan diri. Tapi, ada satu cara, tambahnya pelan. Harapan kecil muncul di mata Supri. Balikin ke asalnya. Maksudnya, Bah Darman menatap ke arah hutan. Bunuh Mariaban yang pertama. Supri membeku. Kalau kau bisa mengalahkannya, lanjutnya, kutukan itu akan berhenti. Dan kalau gagal, Bah Darman tersenyum tipis. Kau akan jadi dia. Malam itu, Supri kembali ke hutan. Namun kali ini, bukan sebagai pemburu, tapi sebagai sesuatu di antara manusia dan monster. Tubuhnya berubah semakin cepat. Tulangnya terasa berat. Ototnya menegang. Dan di dalam kepalanya, suara itu kini tidak lagi berbisik. Darah. Lapar. Namun di antara semua itu, masih ada satu suara yang bertahan. Suara dirinya sendiri. Aku harus akhiri ini. Di kejauhan, di dalam gelap rimba,
Sepasang mata merah muncul. Lalu satu lagi. Dan satu lagi. Namun satu di antaranya berbeda. Lebih besar. Lebih terang. Maryaban yang pertama. Makhluk yang akan menentukan apakah Supri tetap manusia atau menjadi legenda teror berikutnya. Kebenaran terungkap. Tidak ada ilmu kebal. Hanya kutukan. Dan satu-satunya jalan adalah membunuh sumbernya. Namun pertanyaannya, apakah Supri masih cukup manusia untuk melakukannya? Hutan Kalimantan malam itu seperti bernapas. Kabut tipis turun di antara pepohonan, membuat segala bentuk terlihat samar. Suara binatang lenyap total, digantikan oleh satu hal saja. Detak jantung Supri. Atau mungkin, bukan hanya miliknya. Di tengah rimba terlarang itu, Supri berdiri. Namun ia bukan lagi manusia sepenuhnya. Matanya sedikit memerah. Nafasnya berat. Urat-urat di lengannya menonjol. Dan bulu hitam halus sudah menyebar hingga ke lehernya. Ia menggenggam pisau yang dulu diberikan Mbah Darman. Sekarang pisau itu terasa kecil. Tidak berarti. Dari kejauhan, langkah berat terdengar. Duk, duk. Duk, tanah bergetar pelan. Pohon-pohon seolah menjauh. Dan dari balik gelap itu, muncul sosoknya. Maryaban asli, lebih besar dari sebelumnya. Bulu lebatnya seperti menyerap cahaya. Matanya menyala merah pekat. Tapi kali ini, ada sesuatu yang berbeda. Seolah ia tidak sekadar melihat Supri, tapi mengenali. Hahaha. Suara geraman dalam keluar dari tenggorokannya. Namun kali ini, ia tidak langsung menyerang. Ia berhenti. Diam. Menatap Supri lama sekali. Di dalam kepala Supri, suara itu kembali muncul. Lebih kuat dari sebelumnya. Akhir. Supri menggeram pelan. Ini bukan akhir gue. Ia melangkah maju. Satu langkah. Dua langkah. Dan tiba-tiba, duar. Maryaban menyerang lebih dulu. Tubuh raksasa itu melesat. Cakar panjang menghantam tanah, membuat tanah retak dan pohon tumbang. Supri melompat ke samping, hampir terlambat. Hahaha. Debu dan kayu beterbangan. Supri bangkit cepat. Ia tidak lagi ragu. Pertarungan dimulai. Maryaban menyerang bertubi-tubi. Cepat. Brutal, tidak terduga. Namun Supri kini bisa membaca gerakan itu sedikit demi sedikit. Instingnya berubah. Lebih tajam. Lebih liar. Gue bukan mangsa lo lagi. Supri menggeram. Ia menyerang balik. Pisau di tangannya melesat. Srek. Mengenai lengan Maryaban. Namun, tidak dalam. Tidak mempan seperti yang ia harapkan. Maryaban hanya menggeram, lalu menghantam balik. Duk! Supri terpental jauh, menghantam batang pohon. Darah keluar dari mulutnya. Dan di momen itu, ia sadar satu hal. Ini bukan pertarungan kekuatan. Ini pertarungan identitas. Maryaban melangkah mendekat. Pelan. Pasti. Seolah sudah yakin hasil akhirnya. Supri terbaring. Napasnya tersengal. Tubuhnya mulai berubah lebih cepat. Dan suara itu, kini tidak lagi di kepala, tapi keluar dari mulutnya sendiri. Darah. Supri membeku. Tangannya bergetar. Enggak, bukan gue. Namun tubuhnya tidak mendengar. Ia bangkit perlahan. Matanya berubah lebih tajam. Lebih kosong. Maryaban berhenti. Menatap. Untuk pertama kalinya, ia terlihat tidak yakin. Supri berdiri tegak. Dan dalam satu detik, ia melihat sesuatu. Bukan hanya monster di depannya, tapi dirinya sendiri. Jika ia menyerah, ia akan menjadi Maryaban berikutnya. Jika ia bertahan, ia mungkin mati sebagai manusia terakhir yang pernah menyentuhnya. Supri tersenyum tipis. Kalau gue harus mati,
gue mati sebagai diri gue sendiri. Ia berlari. Maryaban juga menyerang. Duar. Benturan terakhir terjadi. Tanah meledak, pohon tumbang, suara rimba pecah total. Dalam kabut debu, semuanya sunyi. Beberapa detik kemudian, kabut mulai menghilang. Satu tubuh berdiri. Tenang. Diam. Tubuh Maryaban. Namun, ada sesuatu yang berbeda. Di dadanya, tertancap pisau Supri. Makhluk itu gemetar. Matanya meredup. Dan perlahan, ia jatuh ke tanah. Duum. Seng. Tidak ada suara lagi. Tidak ada gerakan. Namun, Supri tidak terlihat. Hanya jejak darah menuju dalam hutan. Bertahun-tahun kemudian, warga desa masih melarang siapapun masuk terlalu dalam ke hutan. Karena terkadang, saat malam tertentu, ada suara langkah berat dan napas dalam. Seperti sesuatu yang masih hidup di sana. Dan ada satu cerita yang terus beredar. Seorang pemburu pernah masuk ke rimba itu. Dan hanya menemukan satu hal. Sebuah pisau tua yang tertancap di pohon. Dan di atasnya tergantung sehelai bulu hitam. Namun yang paling mengerikan adalah jejak kaki di tanah. Bukan hanya milik satu makhluk, tapi dua. Dan di kejauhan, suara yang mirip manusia pernah terdengar berbisik. Gue belum selesai. Selesai. Baik, buat kalian yang masih bertahan sampai detik ini. Ingat satu hal. Tidak semua yang disebut ilmu kebal itu adalah perlindungan. Kadang, itu hanyalah cara lain untuk mengganti siapa diri kita sebenarnya. Kisah Supri seharusnya sudah selesai di dalam rimba itu. Maryaban seharusnya sudah mati. Dan kutukan itu seharusnya berakhir. Tapi, hutan Kalimantan tidak pernah benar-benar melepaskan apa yang sudah ia ambil. Karena sampai hari ini, masih ada laporan dari warga sekitar pinggiran hutan. Tentang suara langkah berat di malam hari. Tentang suara napas panjang di antara pepohonan. Dan tentang bayangan besar berbulu yang kadang terlihat berdiri diam. Di bawah cahaya bulan yang hampir mati. Namun yang paling membuat orang-orang tidak berani masuk terlalu dalam. Bukan lagi Maryaban itu sendiri. Melainkan sesuatu yang berjalan bersamanya. Ada yang bilang, itu seorang manusia. Tinggi. Diam. Matanya kosong. Tapi kadang masih terlihat seperti sedang menahan sesuatu di dalam dirinya. Dan setiap kali suara itu terdengar. Suara berat yang seperti bukan manusia. Selalu ada satu kalimat yang tertinggal di udara hutan. Pelan, serak, dan penuh sesuatu yang tidak bisa dijelaskan. Gue belum selesai. Warga desa sekarang tidak lagi menyebut nama Supri dengan keras. Karena mereka percaya, kalau nama itu disebut terlalu sering di dekat hutan, maka sesuatu akan mendengar. Dan jika kalian bertanya, apakah Supri masih manusia? Atau sudah menjadi Maryaban berikutnya? Jawabannya hanya satu. Di hutan itu, tidak ada lagi batas antara pemburu dan yang diburu. Yang ada hanya yang bertahan lebih lama. Baik, kalau malam ini kalian masih mendengar suara aneh di sekitar rumah, atau merasa seperti ada yang mengawasi dari jauh, jangan panik dulu. Mungkin saja itu hanya angin. Atau mungkin bukan. Saya, dari Radio Horor Official, pamit dulu. Dan ingat, kalau hutan sudah mulai memanggil, jangan pernah menjawab, selesai, atau belum.